Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Dr. Ahmad Nur Islahuddin LC LLM, dosen program studi pendidikan anak usia dini di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Metro dengan NIDEN 0227 038702. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tentang PDD UKT PT bidang pendidikan dan pengajaran. Mata kuliah yang akan saya presentasikan pada hari ini yaitu manajemen pendidikan anak usia dini. Deskripsi mata kuliah pendidikan manajemen pendidikan anak usia dini. Mata kuliah manajemen pendidikan anak usia dini merupakan mata kuliah wajib dan merupakan standar kompetensi sarjana pendidikan Islam anak usia dini. Jadi semua mahasiswa anak usia dini ini harus mengambil mata kuliah ini. Materi yang disajikan meliputi konsep manajemen pendidikan anak usia dini, ini yang pertama. Kemudian fungsi manajemen pendidikan anak usia dini, konsep manajemen kurikulum pendidikan anak usia dini, konsep manajemen pengembangan karakter anak usia dini, konsep manajemen pengembangan kreativitas anak usia dini, konsep manajemen perencanaan pendidikan anak usia dini, konsep manajemen pembelajaran anak usia dini, konsep manajemen penilaian pendidikan anak usia dini, konsep manajemen guru dan karyawan pendidikan anak usia dini, konsep manajemen kesiswaan anak usia dini, konsep manajemen sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, konsep kepemimpinan pendidikan anak usia dini, konsep supervisi pendidikan di lembaga pendidikan anak usia dini. Nah, materi-materi ini akan dipelajari dalam 14 kali pertemuan. Satunya dijelaskan di pertemuan awal ditambah dengan kontrak perkuliahan, sedangkan 13 yang lainnya ini akan dibagi kelompok sesuai dengan kelompok mahasiswa dan nanti dipresentasikan oleh mahasiswa, karena memang diharapkan mahasiswa turut andil dan berkembang dan student center. Jadi mahasiswa mau menggali dan membahas tentang pembahasan-pembahasan yang akan dipresentasikan tersebut. Kemudian capaian pembelajaran, ada capaian pembelajaran lulusan prodi yang dibebankan pada mata kuliah. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah, dan yang terakhir kemampuan akhir tiap tahapan belajar. Tapi pada video ini akan kita bahas capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa mampu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memang tujuan belajar yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ilmu tapi kalau tidak beriman dan bertakwa maka ini sia-sia dan akan menjauhkan daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan menunjukkan sifat religius. Dengan ilmunya tersebut dia bisa diimplementasikan dalam akhlaknya sehingga orang tersebut merasakan orang yang belajar tersebut adalah orang yang baik. Memiliki ketulusan dan kesungguhan hati untuk mengembangkan potensi anak usia dini. Jadi seorang pendidik harus ikhlas, harus tulus dalam mendidik. Innamal a'malu binniyat. Ya, ketika dia ikhlas niat lillahi ta'ala maka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan pembelajaran tersebut akan sukses. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami landasan filosofis pembelajaran anak usia dini serta mampu menerapkan pemikiran logis kritis dan inovatif dalam konteks mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai pembelajaran berbasis iptek untuk mengembangkan potensi. Terlebih dalam perkuliahan ini ya kita didukung dengan alat-alat teknologi yang
terkini, ya. Kemudian banyak referensi-referensi yang itu bisa diambil dari teknologi-teknologi yang terkini juga. Jadi memadukan antara proses belajar dengan kemajuan iptek di zaman sekarang ini. Kemudian mahasiswa mampu memahami stimulus dan berkreasi untuk menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, dan menantang untuk meningkatkan potensi anak usia dini. Jadi dari pembelajaran ini semoga bisa menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Jadi ketika seseorang tersebut senang, maka ilmu akan mudah masuk. Tapi kalau ketika orang tersebut sulit, ya, menutup diri, tidak senang, tidak bahagia dengan proses pembelajaran, maka bagaikan botol yang terkunci, tidak bisa ilmu masuk ke dalamnya. Kemudian mahasiswa dapat menganalisis definisi manajemen PAUD menurut para ahli dan pendapat pribadinya sendiri. Jadi setelah belajar teori, dia bisa memahami definisi manajemen pendidikan anak usia dini. Kemudian yang keenam, mahasiswa dapat mengetahui, menganalisis, dan menghubungkan tujuan, fungsi, asas, prinsip, dan ruang lingkup dan implikasi manajemen pendidikan anak usia dini. Nah, ini dari segi aspek kognitif. Kemudian selanjutnya, mahasiswa dapat menjabarkan dan menganalisis pelaksanaan konsep dasar manajemen PAUD, ya. Ya, ini juga termasuk aspek kognitifnya. Kemudian selanjutnya, mahasiswa dapat mengkaji permasalahan manajemen secara berkelompok di lembaga pendidikan anak usia dini. Ini juga menurut aspek kognitifnya, ya, bisa dikaji secara berkelompok. Kemudian yang selanjutnya, mahasiswa dapat mengkaji implementasi manajemen PAUD secara berkelompok dan terorganisir guna penyelesaian tugas akhir kelompok di lapangan. Jadi banyak judul-judul di lapangan yang nanti untuk penyelesaian skripsi mahasiswa akhir itu banyak yang dilandaskan atas mata kuliah ini, strategi, manajemen, dan lain sebagainya. Dan ini saya sampaikan kepada mahasiswa, potensi besar judul yang sangat menarik mata kuliah ini untuk menyelesaikan nanti tugas akhir kuliah kalian, yaitu skripsi. Kemudian mahasiswa dapat menganalisis pengembangan layanan manajemen PAUD dan merancang pengembangan manajemen di lembaga PAUD melalui berbagai jenis referensi dan menggunakan mind mapping dengan baik yang terintegrasikan dengan nilai Islami. Jadi punya referensi yang bagus, dan terlebih kita ini adalah universitas Islam, bisa mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam pendidikan manajemen anak usia dini. Kemudian strategi perkuliahan. Dalam perkuliahan ini pendekatannya yang digunakan adalah student centered learning. Jadi memang memusatkan fokus kegiatan pembelajaran pada mahasiswa. Jadi bukan dosen yang pintar sendiri, tetapi mahasiswa juga ikut mengkaji dan membahas, sehingga mahasiswa juga diharapkan lebih banyak berkembang. Dan berorientasi kepada pencapaian-capaian pembelajaran, learning outcome yang ditetapkan. Jadi diharapkan banyak luaran-luaran daripada pembelajaran ini, baik jurnal, penelitian, pengabdian, dan lain sebagainya. Kemudian pendekatan SCL dalam implementasinya dilakukan dengan mengkolaborasikan metode pembelajaran terpadu, ya, dengan sumber pembelajaran buku referensi agar proses pembelajaran senantiasa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan terkini. Jadi metode pembelajarannya tersebut dipadukan dengan referensi-referensi terkini sehingga tidak ketinggalan zaman, ya. Metode perkuliahan ini dengan ceramah ataupun diskusi dan presentasi, dan bisa tanya jawab dan penugasan. Kemudian evaluasi pembelajaran. Maka untuk mengukur kemampuan mahasiswa dilakukan penilaian yang terdiri. Jadi penilaian kita sifatnya bukan subjektif tapi objektif, tergantung kemampuan kalian. Yang pertama kehadiran, ya, kehadiran diharapkan semua mahasiswa bisa aktif gitu dalam perkuliahan. Kemudian nanti kita berikan kuis dan tugas. Nah, ini bobotnya 30%.
Kemudian nanti ada ujian tengah semester, ini bobotnya 30%, dan ujian akhir semester bobotnya 40%, sehingga semuanya kalau ditotalkan menjadi 100%. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan mahasiswa sekalian. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, subhanallah ya. Mari kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan mempresentasikan, ya, kita akan belajar bareng. Ya, saya duduk di sini bukan berarti saya yang lebih pintar, tetapi saya juga fakir, ya, fakir terhadap ilmu pengetahuan. Kita belajar bareng, semoga pembelajaran pagi hari ini bermanfaat buat saya dan kita semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Pada kesempatan pagi ini kita akan membahas tentang konsep manajemen pendidikan anak usia dini. Allah Subhanahu wa taala itu adalah mahanya manajemen, ya, beliau maha manajer. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an yudabbirul amr, Allah mengatur segala urusan baik di langit maupun di bumi. Ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat suatu instansi ataupun perguruan tinggi, lembaga pendidikan yang teratur pendidikannya, lembaga pendidikan tersebut, itu jangan pernah ada ujub diri di dalam hati kita, dan kita selalu tahu bahwasanya ada zat yang lebih mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita mengadopsi salah satu sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala, mudabbir, maha pengatur. Kita mengambil sisi baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagaimana cara mengatur, memanajemen, mengelola lembaga pendidikan, khususnya pada pagi hari ini, yaitu kita memanajemen pendidikan anak usia dini. Sebelum kita masuk ke materi, ya, perkenalkan, nama saya Dr. Ahmad Nur Islahuddin LC LLM. Alhamdulillah, materi sudah kita bagikan melalui grup WhatsApp, ya, dan sudah dibahas sama kalian, dipelajari sebelum pembelajaran ini. Yang pertama, ya, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang pertama pengertian manajemen. Jadi apa itu manajemen? Sebelum kita memasuki manajemen pendidikan anak usia dini, kita belajar dahulu, kalau dalam bahasa Arab kita belajar makna lugawi, ya, sebelum makna digabungkan, ya, makna digabungkan manajemen pendidikan anak usia dini, itu kita belajar apa itu dengan makna manajemen. Manajemen yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengkontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Jadi sumber daya yang ada di lembaga pendidikan ataupun di suatu tempat, ya, itu bagaimana direncanakan, kemudian diorganisasikan, ya, dikoordinasikan, dikontrol, sehingga sumber daya yang ada tersebut bisa mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwasanya manajemen ini adalah proses mencapai tujuan melalui koordinasi dan integrasi segala sumber daya, atau dalam hal ini disebut dengan potensi, ya, potensi kesiswaan, potensi keuangan, potensi sarana prasarana, potensi tenaga pendidik atau kependidikan. Nah, itu semua dimaksimalkan, dimanfaatkan, dikelola, sehingga banyak
mendapatkan tujuan tertentu sehingga tujuan tersebut diambil dengan secara efektif dan efisien. Kemudian ada juga manajemen merupakan komponen integral dan tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan. Ya, jadi sambil dipindahkan untuk proyektornya. Jadi manajemen merupakan komponen integral yang tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan. Jadi lembaga pendidikan tidak bisa dipisahkan dari proses manajemen ini. Harus ada proses manajemen, ada kegiatan manajemen sehingga akan tercapai tujuan lembaga pendidikan tersebut. Ya, bahkan mata kuliah ini pun harus ada namanya manajemen. Bagaimana menyusun RPS, bagaimana manajemen kelasnya dan lain sebagainya sehingga tercapai tujuan dari pembelajaran mata kuliah tersebut. Ya, jadi dimanapun itu manajemen dibutuhkan, khususnya ini pada pendidikan anak usia dini. Ya, jangan sampai karena anak usia dini ini adalah disebutkan madrasatul ula. Ya, ibu ini adalah sekolah yang paling pertama. Karena kenapa? Karena biasanya seorang ibu ini mendidik anaknya yang masih kecil. Ya, mendidik anaknya masih kecil. Sedangkan pendidikan anak usia dini itu relatif siswa ajarnya tersebut masih kecil. Jadi tergantung daripada guru-guru mendidik anak ketika waktu kecilnya. Kemudian manajemen PAUD pada dasarnya merupakan implementasi manajemen pendidikan. Jadi manajemen yang ada di PIAUD atau PAUD, ya, pendidikan anak usia dini, itu sejatinya adalah implementasi manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan kemudian diimplementasikan dalam pendidikan anak usia dini, yaitu keseluruhan proses pendayagunaan semua sumber daya manusia maupun bukan manusia dalam rangka mencapai tujuan instruksional pendidikan anak usia dini. Jadi mempergunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sumber daya yang dimaksud adalah komponen-komponen dalam sistem pendidikan, ya, seperti contohnya program kegiatan belajar, pembina, sarana prasarana, uang dan komponen lainnya. Tujuan manajemen pengelolaan PAUD adalah agar sistem pendidikan berlangsung efektif dan efisien, ya, secara efektif dan efisien, ya, tepat waktu dan tepat guna. Jadi tidak lama waktunya, kemudian tidak membutuhkan biaya yang lebih. Itu kan semakin menipis dana yang dikeluarkan, tetapi tujuan yang semakin besar dicapai itu lebih bagus, ya. Kemudian yang terakhir ada namanya evaluation, ya, ada evaluasi, ya. Nah, coba kita lihat, ya. Manajemen pengelolaan PIAUD menitik beratkan pada 4 komponen, ya. 4 komponen. Yang pertama, pengelolaan tenaga kerja, pendidik dan kependidikan. Ya, jadi ini dititik beratkan, ya, dititik beratkan pengelolaan PIAUD tersebut pada 4 komponen. Yang pertama, pengelolaan tenaga kerjanya. Tenaga kerja di sini masuk, ya, staf ataupun bagian bersih-bersih ataupun yang membantu satpam di sekolahan dan lain sebagainya. Maka ini dikelola, ya. Kemudian yang kedua, peserta didiknya. Ya, makanya ada manajemen peserta didik. Ini juga harus dikelola juga, ya, di manajemen, diatur. Seperti ini, kalau kelasnya berantakan, kelasnya kotor, ada yang tidur. Kalau ada yang tidur berarti ilmunya tidak masuk. Makanya kita bangunkan, ya. Ataupun ada yang tidak memperhatikan, maka kita ingatkan biar pembelajaran di kelas itu peserta didiknya karena sudah diatur, maka akan tercapai tujuan yang efektif dan efisien. Kemudian yang keempat, pengelolaan keuangan. Ya, jadi uang yang ada walaupun sedikit, bagaimana bisa tercapai tujuan yang banyak, maka perlu dikelola.
ya perlu dikelola. Jadi untuk sarana prasarana berapa, untuk proses kegiatan di sekolah berapa, jangan sampai nanti semuanya dipelurkan untuk sarana prasarana, kegiatannya nggak ada duitnya, ya kan, akhirnya bingung ya. Kemudian selanjutnya di sini ada fungsi manajemen PAUD. Apa sih fungsi daripada manajemen pendidikan anak usia dini? Yang pertama, mempermudah pengelola dalam mengembangkan dan melaksanakan program belajar, ya, karena di sini anak usia dini mungkin permainan ya, yang sangat edukatif bagi anak didik. Ya, yang sangat edukatif bagi anak didik. Jadi dengan adanya manajemen, makanya seorang guru itu kalau tidak di manajemen, adanya perencanaan, umpamanya dia membuat RPH, ya, dia tidak membuat RPH, maka besok ngajarnya bingung, dia mau ngajarnya apa gitu. Tapi kalau sudah tersusun RPH, oh saya akan mengajar ini, sehingga perencanaan tersebut mempermudah dalam pengelolaan dan mengembangkan melaksanakan program belajar. Kemudian yang kedua, mempermudah pengelola untuk menilai perkembangan lembaganya dalam mengemban misi sebagai lembaga PIAUD. Ya, saya doakan adik-adik yang ada di sini, mungkin sekarang belum menjadi guru PIAUD, semoga kedepannya prodi PIAUD ini kalian punya sekolah PIAUD, ya, sekolah PAUD. Nah, ketika kalian mengelola lembaga pendidikan tersebut dengan manajemen, maka akan mempermudah pengelola untuk menilai perkembangan, ya, lembaganya. Kemudian selanjutnya, membuat semua fasilitas PAUD dalam kondisi siap pakai. Ya, ini perlu namanya ada manajemen, ya. Yang rusak-rusak direncanakan, dievaluasi, oh ini rusak, perlu diganti. Nah, ini jadi biar siap pakai. Kemudian selanjutnya, menciptakan suasana PAUD selalu tertib, teratur, dan bersih. Kemudian yang kelima, ya, sehingga dapat membuat anak-anak selalu merasa senang, ya kan, ada jadwal piket, ada jadwal kebersihan, sehingga kelasnya menjadi bersih. Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan semua fasilitas lembaga. Efisiensi tadi adalah tepat guna, ya, artinya tidak banyak mengeluarkan duit, tetapi dengan duit yang sedikit ini bisa mengcover semua kebutuhan yang ada. Kemudian selanjutnya, mengenalkan anak dengan dunianya sendiri. Ya, ketika di manajemen, ya, seperti kelas umpamanya, dia nanti difokuskan kepada muridnya, dia akan mengenal tentang dirinya, ya, tentang pengenalan dirinya, karena dia bisa mengembangkan kemampuan dirinya. Semuanya ini butuh dengan manajemen. Kemudian mengembangkan sosialisasi anak, ya, dengan adanya manajemen. Sekarang umpamanya pembahasan akhlak harus saling jujur, harus saling toleransi, harus saling berbagi. Nah, dengan adanya manajemen tersebut, ini semakin banyak akhlak yang diambil, sehingga sifat sosial terhadap lingkungan dengan kawan-kawannya ini semakin berkembang. Kemudian mengenalkan peraturan dan penanaman disiplin, ya. Anak ini bisa tertanam disiplin karena adanya manajemen. Contoh, ada beberapa lembaga pendidikan ditulis, ya, masuk ke sini harus pakai sepatu. Akhirnya anak, ya, itu kan ada peraturan yang memang sudah termanajemen, ya, termanajemen, sehingga anak masuk tersebut itu dalam keadaan memakai sepatu sesuai dengan disiplin yang sudah diterapkan. Kemudian memberikan kesempatan kepada anak untuk menikmati masa bermainnya, ya, karena ada namanya manajemen dan berbagai hal yang lainnya. Next. Nah, ini model-model manajemen. Ada model gotong royong, artinya tanpa manajemen, ya, ini model-model manajemen yang ada di lapangan, ya. Kalau seandainya tidak memakai manajemen, ya. Jadi manajemen basing-basingan. Ya, makanya nanti setelah pembelajaran ini semoga kita ada terinspirasi buah hasil bagaimana manajemen pendidikan anak usia dini. Ada di lapangan itu
dia menerapkan manajemen gotong royong. Nggak ada job desk-nya, nggak ada kamu kerjaannya apa, kamu kerjaannya, semua dikerja bareng-bareng. Ya, sehingga apa? Sehingga proses manajemen tidak berlangsung secara efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, ada manajemen tukang cukur. Kalau kita lihat tukang cukur, itu tukang cukur kan nyukurnya sendiri. Nggak pernah tukang cukur berdua, itu nggak ada. Jadi tukang cukur itu sendiri. Ya, satu kepala dicukur sama dia sendiri. Ya, ada juga seperti itu. Jadi semua kegiatan proses di lembaga pendidikan ataupun lembaga proses pembelajaran itu di handle sama dia sendiri. Sehingga apa? Sehingga karena pekerjaan tersebut bisa tersentralisasi di tangan beberapa orang saja, sedang yang lainnya justru kurang pekerjaan. Jadi ini tidak bagus. Ya. Dan yang terakhir, ini adalah manajemen sungkanisme, ya, manajemen sungkanisme. Mau negur orang karena dia salah, kurang pas, sungkan. Kemudian dia punya salah, ya, tidak mau mengakui kesalahan, juga merasa sungkan. Nah, ini tidak baik. 3 contoh ini tidak baik. Oleh karena itu, dari manajemen pendidikan anak usia dini, semoga bisa terlahir, ya. 3 model manajemen tersebut memiliki banyak kekurangan. Tidak ada aspek struktural, job description, koordinasi, evaluasi, dan proyeksi ke depan. Dalam konteks ini dibutuhkan manajemen yang lebih dinamis. Jadi dari kita belajar tersebut, jangan sampai kita meniru yang 3 yang kurang pas tadi. Progresif dan mempunyai unsur pemberdayaan dan penguatan. Disinilah pentingnya manajemen partisipatif yang mengedepankan kolektivitas, teamwork, solidaritas, dan kualitas kinerja. Semua itu bisa tercapai kalau kita manajemen segala sumber daya dan potensi yang ada di lembaga pendidikan anak usia dini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi saya dan semua audien yang ada di sini. Ini untuk yang terakhir sebagai penutup, saya ingin bertanya ini ya. Yang pertama, apa komponen paling utama di manajemen pendidikan anak usia dini? Yang bisa angkat tangan. Oh, ini Mbak Dasti. Silakan disebutkan. Izin perkenalkan diri, nama saya Dasti Apriani, NPM 21260015. Ya. Izin menjawab. Ada 4 manajemen pengelolaan pendidikan anak usia dini. Yang pertama itu pengelolaan tenaga kerja, yaitu seperti pendidik, yaitu guru. Terus tenaga kependidikan yaitu staff. Ya. Dan yang kedua itu ada peserta didik atau murid. Ya. Yang ketiga itu sarana-prasarana seperti kelas, tempat bermain, permainan seperti itu. Dan yang keempat itu pengelolaan keuangan atau Mumtaz, Mabruk ya, Dasti ya. Selanjutnya untuk pertanyaan yang terakhir, apa itu manajemen yang ada di praktek? Manajemen gotong royong. Masya Allah. Siapa namanya? Saya belajar strategi NPM 212600 izin menjawab. Jadi konsep manajemen gotong royong adalah manajemen yang pekerjaannya itu dilakukan oleh semua orang dan tidak ada pembagian tugas secara tegas dan jelas. Jadi manajemen itu terlaksana tidak secara efektif dan efisien. Itu bagus atau tidak? Tidak. Masya Allah subhanallah. Kita kasih tepuk tangan ya. Masya Allah. Oke, alhamdulillah kita di penghujung perkuliahan. Semoga kalau ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah datangnya dari saya dan dari setan ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi saya dan semua audien mahasiswa untuk kedepannya nanti. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, semoga kita berjumpa lagi. Ilal liqa ma'assalamah. Kita tutup perkuliahan ini dengan membaca lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.